Hai guys, ketemu lagi bareng aku Han. Semoga kalian pada sehat aja ya. Kali ini ada sebuah cerita yang sangat unik karena penyajiannya sangat berbeda sekali dengan film pada umumnya. Film ini berjudul Beautiful Accident yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan seorang wanita karir berprofesi menceritakan seorang wanita karir berprofesi. Oke, Menceritakan seorang wanita karir berprofesi pengacara dan sudah sukses yang ingin mengejar impiannya ke Jerman. Namun nasib berkata lain nih, bahwa dirinya harus mengalami sebuah kecelakaan hingga membuatnya diambang kematian. Kemudian ketika di alam bawah sadarnya ia ditawari untuk menjalani kehidupan sementara selama 1 minggu menjadi orang lain. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita berambut pendek dengan wajah seriusnya berjalan menyusuri lorong kantor nih. Setelah itu, dia sampai di sebuah pertemuan rapat. Dan ternyata dia adalah seorang pengacara yang bernama Liuran. Dia akan menangani kasus seorang anak remaja perempuan yang terkena penyiksaan dan percobaan pemerkosaan. Namun dengan kurangnya bukti, Yuran menolak untuk melanjutkan menangani kasus ini. Sampai ibu si korban berteriak mengatakan jika Yuran tidak punya hati nurani. Karena tidak merasakan bagaimana menjadi seorang ibu yang memiliki seorang putri. Dan pada akhirnya kasus itu tidak bisa dilanjutkan karena melakukan damai. Saat di perjalanan menuju kantornya, Yuran bertemu dengan rekan kerjanya. Dia protes mengenai kenapa tidak ditindaklanjuti kasus perempuan remaja itu. Dan bagaimana jika hal tersebut dirasakan olehnya. Namun Yuran tidak mendengarkannya dan bergegas pergi. Kemudian di ruang kantornya Yuran sedang melamun berdiam diri sampai teman kantornya Zhao yang sekaligus mantan kakak kelasnya dulu datang. Dan berbincang sebentar lalu mereka kemudian berolahraga. Yuran sangat hebat di dalam olahraga karate karena bisa buat berjaga-jaga. Kemudian ia mengatakan kepada Zhao bahwa ia akan melanjutkan studinya ke Jerman. Karena itu tujuan hidupnya saat ini. Ia ingin menjadi wanita yang independen atau bisa dibilang ia tidak membutuhkan seorang pria di dalam hidupnya. Saat berada di apartemen mewahnya, Yuran mendengarkan alunan musik klasik sambil memakan makanannya dan tak lupa segelas wine. Di sini dia lupa harus segera bersiap karena akan berangkat ke Jerman. Ia pun kemudian mengemasi barangnya dan Yuran menemukan kotak yang di dalamnya ada foto seseorang yang sobek. Itu adalah foto ibunya dan sepertinya bagian yang sobek itu adalah ayahnya. Tak lama kemudian dia pun langsung menutupnya. Setelahnya Yuran mengunjungi makam ibunya dan memberikan sebotol alkohol dan meminta izin bahwa ia akan melanjutkan studinya. Dan juga berbicara tentang ayahnya yang ia tidak tahu keberadaan dan sosoknya bagaimana. Mobil melaju dengan normal namun tiba-tiba Yuran melihat kabut asap dan melihat ada sebuah truk yang hancur akibat tabrakan. Dan Yuran mengabaikannya nih, lalu ia mengambil jalan lain ke arah samping. Namun ternyata saat belok asap mengepul sangat banyak sampai ia tak melihat apapun di depan. Dan saat Yuran menginjak gasnya lebih kencang ternyata di depannya ada sebuah truk besar. Lalu menghantamnya hingga terjadilah kecelakaan. Setelahnya Yuran terbangun di suatu tempat asing seperti rumah sakit. Dan di sebelahnya ada seorang pria tertidur dengan mendengkur. Lalu banyak di depannya pelayan wanita bermuka pucat yang agak menyeramkan nih guys. Dan tak lama kemudian nomor antrian Yuran dipanggil nih. Dia pun bertanya apakah ini rumah sakit. Dan tak ada yang menjawab sampai dia dialihkan ke tempat resepsionis. Saat tepat berada di depan resepsionis, Yuran hanya terdiam kebingungan. Sampai akhirnya dibawa oleh resepsionis tersebut ke sebuah tempat.
Dan saat membuka pintu tersebut, ternyata di sana hanya sebuah kantor kecil sederhana yang di dalamnya ada dua pria tua. Yuran pun di sana diajak berbicara nih, dan dia kaget juga tidak terima bahwa dirinya ternyata sudah meninggal. Namun ada satu cara nih agar dirinya bisa kembali, yaitu dengan menggantikan orang lain yang waktu hidupnya terlalu awal untuk meninggal seminggu kemudian. Awalnya Yuran menolak, namun karena tidak ada pilihan lain karena ia ingin selamat dan kembali ke kehidupannya, ia pun akhirnya menyetujuinya. Setelahnya dia pun duduk di kursi kemudian menutup matanya. Saat kembali membuka matanya, dia sedang berada di tempat tidur dengan seseorang yang memeluknya. Yuran pun terkaget nih dan langsung bangun lalu mengecek sekitarnya. Dan dia menyadari bahwa dia sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki satu anak perempuan bernama Sing Sing dan satu lagi anak laki-laki bernama Tian Tian. Yuran sangat terkejut dengan semua yang terjadi pada dirinya. Bahkan perubahannya ini membuat Zhao, orang terdekatnya, pun tidak mengenali dirinya. Hal ini tentu saja membuat dia sangat frustasi, namun dia harus bertahan agar bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Yuran banyak menghabiskan uangnya berbelanja di supermarket. Lalu saat sedang pertama kalinya dia memasak, Tian Tian meminta agar rambutnya dikeringkan. Dan saat sedang mengeringkan rambut, Tian Tian mengatakan bahwa dia tahu Yuran itu bukan ibunya yang asli, melainkan orang lain. Yuran pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya pada Tian Tian, bahwa dia memang bukan ibunya, tapi dia meminta merahasiakan hal ini dan ia pun setuju. Keesokannya Yuran mengantarkan Tian Tian sekolah, dan setelahnya ia pergi ke ATM mengambil uang lalu berbelanja lagi. Saat sedang di jalan pulang menuju rumahnya, Yuran melihat Sing Sing yang akan berciuman dengan pacarnya. Yuran pun tentu saja menghalanginya dan membawa pulang anak remajanya ini. Saat di rumah, di sini Yuran menceritakan sebuah dongeng untuk Tian Tian sebelum tidur. Dan tanpa diduga, Tian Tian berkata bahwa dia ingin bertemu ibunya yang asli. Dan juga menanyakan apakah ibunya senang di sana. Yuran pun menjawab bahwa ibunya sangat senang di sana. Kini ia sedang di ruang tamu dan ia menonton sebuah film yang berisi rekaman ia dan suaminya yang tengah melakukan ikrar pernikahan. Dan itu membuatnya semakin mencintai keluarga ini. Esoknya mereka berdua menghadiri acara pertemuan rekan kerja. Dan ketika pulangnya, mereka mampir ke sebuah kedai untuk minum dan menghabiskan waktunya dengan berbincang-bincang. Ketika sesampainya di rumah, mereka berdua menemukan Sing Sing yang kini terlihat murung dan sedang menangis. Mereka pun menghampirinya nih untuk mengecek keadaan anaknya itu. Dan yang didapati adalah mereka menemukan beberapa luka lebam di area wajahnya, yang membuat Yuran bertanya ulah siapa yang berani menyentuh anaknya ini. Dan tanpa diduga, esok paginya Yuran mendapati panggilan telepon bahwa suaminya telah memukuli orang. Dan setelah mendengar itu, ia pun bergegas menyusul suaminya itu. Sesampainya di sana, ia menemukan sang suami kini tengah beradu argumen dengan pengacara orang yang telah ia pukul. Orang yang ia pukul adalah anak yang telah menyakiti Sing Sing, yang tidak lain adalah pacarnya Sing Sing sendiri. Di sini Yuran sedikit teringat dengan keadaan ini, di mana ia pernah menjadi posisi sang pengacara yang ada di hadapannya. Dan sama persis menangani kasus yang sama juga. Awalnya ia sedikit merasa bersalah atas sikapnya ketika menjadi pengacara. Namun ia tidak ingin Sing Sing menderita dan kemudian ia pun membalikan keadaan dan mengancam sang pelaku. Bahwa ia akan menuntut karena anaknya lah yang harus diadili karena hampir diperkosa olehnya. Namun Yuran tidak menuntut karena ia masih di bawah 18 tahun.
Jadi ia hanya ingin sang pelaku meminta maaf padanya dan akhirnya ia meminta maaf dan kasus pun berakhir. 没有的。警告你，我随时可以告你。 Saat sesampainya di rumah, Sing Sing bercerita kepada Yuran bahwa dia takut untuk jatuh cinta lagi. Namun Yuran mengatakan kepada Sing Sing bahwa ia dulu waktu masa SMA ada seseorang yang menyukainya bernama Zijun. Namun ia egois dan seolah-olah tidak membutuhkan seorang pria. Hingga ia pun lupa sosok Zijun sekarang seperti apa. Esok paginya saat ia mengantar Tian ke sekolah, tiba-tiba Tian berteriak tidak bisa melihat. Yuran pun panik nih dan segera membawa Tian ke rumah sakit. Dan ia didiagnosis terkena penyakit mata dan harus segera melakukan operasi sebelum bertambah parah. Singkat cerita, kini Tian akan melakukan operasinya, tetapi dalam waktu bersamaan pula hari ini adalah hari terakhir Yuran berada di sana. Ia harus segera pulang ke tempat asalnya, bahkan ia sudah dijemput. Namun karena ia berjanji pada Tian jika sudah bangun ia akan ada di sisinya, maka ia meminta izin sekali lagi untuk berpamitan pada keluarganya itu. Dan kini ia telah menaiki mobil jemputannya agar ia kembali pada dunianya. Juga ia mendapat pesan dari direkturnya itu bahwa ayahnya tidak ingin meninggalkan dirinya dan sang ibu. Setelahnya di hadapan mereka ada truk dan terjadi tabrakan persis dengan kejadian ketika ia kecelakaan. Dan kini Yuran membuka matanya dan terbaring di atas kasur rumah sakit. Namun saat ia bangun dari tempat tidurnya, ia mencari keberadaan keluarga dan juga anak-anaknya yang seminggu lalu ia perankan. Tetapi ia tak kunjung menemukannya dan ia pun akhirnya menyerah. Saat sedang berkemas, ia menemukan sebuah robekan foto nih yang ternyata itu bukan sobekan melainkan terlipat. Dan betapa terkejutnya ia bahwa ayahnya itu adalah orang yang kemarin mengatur kehidupan sementaranya itu. Kemudian ia kini berada di pemakaman ibunya dan mengatakan mengapa tak memberitahuku bahwa ayah adalah pria yang tampan. Dan di sini ia juga meminta restu agar ia akan melakukan penerbangan. Dan saat di dalam pesawat ia disapa oleh seseorang bernama Zijun yang mana dia adalah teman masa SMA-nya dulu. Dan yang membuatnya terkejut adalah bahwa ternyata wajahnya ini mirip sekali dengan suaminya di keluarga kemarin tersebut. Agar tidak kehilangan kontak, Yuran pun meminta nomor handphonenya dan mereka saling menanyakan kabar dan saling bertukar cerita. Jangan terlalu percaya diri kita akan mau menjadi seperti apa nantinya. Manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang memutuskan jalan hidup kita. Terima kasih, semoga kalian terhibur. Kena pulang kita bertemuan dan bye-bye.